Perkenalkan, nama saya Juniarto Kurniawan. Saya dari kelas batch 9. Di sini saya akan menjelaskan my project terkait dengan kelas Advanced Machine Learning, yaitu Logistic Regression dengan Regularization. Pertama yaitu regresi logistik merupakan suatu pendekatan untuk membuat suatu model prediksi seperti halnya yang terjadi pada regresi linier, yaitu menggunakan OLS, di mana perbedaannya yaitu pada regresi logistik ini outputnya bukan bentuk suatu nilai, kan? Namun itu bentuk suatu variabel yang berskala minimal dikotomi atau 2. Nah, pada analisis OLS atau linear itu mewajibkan beberapa asumsi klasik seperti error variance dari suatu residual tersebut secara normal. Namun pada regresi logistik ini asumsi tersebut tidak perlu digunakan, mengingat pada regresi logistik ini distribusi yang mengikutinya itu distribusi logistik. Nah, untuk bentuk dari regresi logistik sendiri di sini ada perbedaan. Kita lihat beberapa perbedaan dengan regresi linier. Dimana kalau regresi linier yaitu pemetaan antara X dan Y-nya itu berupa garis lurus, sedangkan untuk regresi logistik pemetaan antara variabel independen dan dependennya membentuk suatu kurva sigmoid. Nah, sehingga linear function antara regresi linier dan function antara regresi linier dan regresi logistik itu memiliki perbedaan. Nah, selanjutnya loss function untuk regresi logistik ini digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu model regresi untuk memprediksi kelas atau aktual dari suatu data. Nah, menambahkan suatu regularization pada loss function ini dalam suatu regresi logistik ini dapat mencegah overfitting, meningkatkan generalisasi model pada data yang belum dilihat, dan dalam beberapa kasus dapat mengatasi masalah kolinialitas antar fitur. Nah, di sini dapat kita lihat loss functionnya. Nah, nanti kita tambahkan suatu regularisasi atau penalty. Nah, selanjutnya itu untuk gradient descent yang berupa iterasi ini digunakan untuk menemukan nilai atau parameter koefisien yang model yang dapat meminimalkan fungsi kerugian atau loss function. Nah, dalam bentuk karena ini merupakan suatu model suatu teknik optimasi yang dapat meminimalkan fungsi kerugian, maka gradient descent-nya ini kita lakukan penurunan. Nah, secara rumus kalkulus dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu kita melakukan implementasi pada Python. Sebelum itu kita lakukan buat suatu pseudocode di mana ini nanti kita buat kelas yaitu custom logistic regression yang terdiri dari beberapa definition, yaitu inisiatif, kita buat kode sigmoid, kita bentuk loss function. Nah, selanjutnya kita melakukan fit kepada model dengan tahapan, yaitu yang pertama kita lakukan pembuatan gradient descent, di mana gradient descent itu nanti dalamnya terdapat beberapa tahap lagi, yaitu yang pertama yaitu compute prediction dengan cara melakukan atau membuat suatu model logistik. Kita selanjutnya yaitu menghitung loss function, dan kita lakukan gradient descent untuk weight and bias. Selanjutnya kita update weight and bias yang optimal tadi. Selanjutnya kita lakukan print berupa iterasi dan loss outputnya. Nah, setelah itu model itu kita dapat, lalu kita lakukan prediksi probability-nya dari parameter-parameter yang terupdate ini, di mana parameter tadi ini kita anggap merupakan suatu parameter yang optimal yang dapat meminimumkan loss function. Nah, setelah kita prediksi probability-nya, kita juga prediksi probability-nya atau transformnya menjadi 0 atau 1 values. Setelah itu kita dapat menghitung akurasi skornya. Nah, ini kode form sketch untuk regresi logistik. Yang pertama yaitu melakukan inisiasi. Inisiasi ini dapat dilakukan di beberapa parameter seperti learning rate, iterations, dan regularization strength.
Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu membuat fungsi sigmoid. Nah, fungsi ini untuk melakukan kalkulasi suatu model logistik. Nah, fungsi sigmoid ini nanti kita bentuk berdasarkan persamaan yang kita dapat di slide atas. Langkah ketiga yaitu menghitung loss function. Nah, ini ada beberapa penekanan. Yang pertama yaitu kita melakukan penghitungan loss function menggunakan metode binary cross entropy loss. Nah, dari mode ini kita lakukan penambahan epsilon untuk menghindari hasil log 0, di mana log 0 itu tidak dapat diketahui. Nah, satu langkah keempat yaitu melakukan optimasi melalui gradient descent tadi. Nah, itu yang pertama yaitu menghitung model prediksi dengan sigmoid tadi, bentuk model sigmoid. Dan yang kedua yaitu melakukan compute loss dengan self binary cross entropy loss yang sudah kita tambahkan epsilon tadi. Yang ketiga adalah kita lakukan menghitung gradients dengan loss function tadi itu sudah kita tambahkan regularization. Selanjutnya yaitu kita lakukan update parameter dengan learning rate tadi itu yang dengan weight dan bias yang sudah optimum. Selanjutnya yaitu kita cetak outputnya berupa iterasi dan lossnya. Nah, salah satunya yaitu lakukan prediksi probability-nya. Kita lakukan return jika dia lebih dari 0,5 kita hitung 1. Jika dia kurang dari 0,5 kita hitung 0, satu kita cetak skornya. Nah, setelah kita buat suatu fungsi itu ke dalam bentuk file Python, nah sebenarnya kita yaitu melakukan implementation terhadap datasetnya. Nah, kita lakukan prediksi dengan model logistik yang telah kita buat dengan menggunakan dataset Hurtices. Nah, setelah model itu kita lakukan prediksi dengan melakukan hyperparameter tuning dengan menggunakan grid search CV. Nah, diperoleh base hyperparameter dari grid search CV nya yaitu iterasinya 1000 dan learning rate nya 0,001 dengan akurasi sebesar 0,5573. Nah, konklusinya yaitu regresi logistik adalah model untuk prediksi suatu variabel terikat yang berskala dikotomi. Nah, asumsi klasik pada regresi linear tidak berlaku atau tidak diperlukan ke dalam regresi logistik. Nah, selanjutnya yaitu regresi logistik juga dapat melakukan optimasi dengan cara dimodifikasi pada loss function dengan menambahkan suatu epsilon untuk menghindari hasil log 0 maupun penambahan penalti atau regularization dengan tujuan untuk mencegah suatu overfitting. Nah, pada saat kita terapkan pada implement pada real data yaitu Hurtices, data hyperparameter tuning menghasilkan nilai akurasi yang cukup rendah, itu sebanyak 0,55 tadi. Nah, rekomendasinya yaitu dari akurasi yang cukup rendah tadi bisa disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk soal pemilihan model maupun tuning hyperparameter yang tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan beberapa skenario optimasi dari suatu parameter untuk meningkatkan hasil akurasi model. Selain itu juga input data juga memiliki pengaruh. Nah, eksplorasi yang lebih mendalam itu perlu kita lakukan untuk menghasilkan untuk memberikan input data yang lebih optimal sehingga kita harapkan hasil model itu menjadi lebih akurat. Terima kasih atas penjelasannya.